Di sini, aku duduk bersama para arwah yang sudah bosen dengan surga dan neraka. Mereka memesan tawa, bukan pahala. Dan Tuhan, ya Tuhan itu kadang duduk di pojok, tanpa jubah, tanpa sinar. Gato Nocho, urban legend, is Javanese spiritual. Kau tahu nak, di langit sana bahkan malaikat pun sering bingung. Mereka datang ke warung ini, duduk, pesen kopi pahit, lalu bertanya padaku, "Gatoloco, kenapa manusia makin rajin sujud di depan kamera, tapi makin malas menunduk di depan hatinya sendiri?" Aku jawab pelan, "Karena malaikat, sekarang iman itu sudah bisa disponsori, dan surga sudah masuk daftar iklan di feed harian." Dulu agama itu jalan pulang. Sekarang agama jadi jalan tol menuju ketenaran. Dulu doa lahir dari sunyi. Sekarang doa dibungkus lighting studio dan caption motivasi. Dulu dzikir itu panggilan jiwa. Sekarang dzikir itu efek suara di TikTok. Dan di tengah semua hiruk pikuk itu, berdirilah mereka, koruptor agama. Mereka bukan pencuri uang, mereka bukan penjara harta, mereka pencuri yang lebih halus. Mereka mencuri makna Tuhan. Mereka mencuri rasa suci dan menggantinya dengan logo lembaga. Mereka menukar cahaya dengan panggung, menukar pengabdian dengan popularitas. Dan lucunya, mereka semua bilang, "Kami pembela Tuhan." Padahal Tuhan itu nggak butuh dibela, nak. Tuhan itu bukan politisi yang cari suara. Tuhan cuma ingin digenang lewat tindakan kecil yang jujur. Wong kang eling lan waspada iku sing sejati. Orang yang sadar dan waspada, dialah yang sejati. Sekarang, yang dianggap sejati itu justru yang paling lantang di panggung. Yang paling banyak tampil di baliho dakwah, bukan yang paling tenang jiwanya. Yang paling sering mengancam neraka, bukan yang paling paham cinta. Aku ini Gatoloco, wong edan yang tidak punya jubah, tidak punya kitab, tapi punya secangkir kopi dan kesadaran yang getir. Aku tidak melawan agama. Aku hanya menertawakan mereka yang memperdagangkannya. Karena zaman ini, nak, agama itu sudah jadi franchise. Ada cabangnya di mana-mana, lisensinya mahal, royalti pahala dibagi rata, dan promosi surganya lewat spanduk besar dan kode QR donasi. Kadang aku kasihan sama Tuhan. Namanya dipakai di semua proyek, tapi jarang sekali disebut di dalam hati. Aku lihat orang-orang berbondong-bondong ke tempat ibadah, tapi pulangnya tetap haus akan pengakuan. Aku lihat banyak yang hafal kitab, tapi tak satu pun hafal suara nuraninya sendiri. Yang sibuk mengejar surga, tapi lupa memeluk bumi. Yang rajin membasuh tangan, tapi lupa membersihkan niat. Yang husuk menunduk di sajadah, tapi tak pernah menunduk pada sesama. Sopo sing nyawang lintang, ojo lali yen awake isih ana ing lemah. Siapa yang menatap bintang, jangan lupa kalau dirinya masih berpijak di tanah. Tapi siapa peduli toh? Sekarang yang penting bukan makna doa, tapi background fotonya. Yang penting bukan rasa sujud,
tapi angle kameranya. Itulah zaman kita, Nak. Zaman di mana malaikat pun harus belajar algoritma. Tuhan itu tidak pernah butuh dipertahankan, karena Ia tak pernah kalah. Yang butuh dipertahankan itu justru rasa malu kita, rasa takut untuk berpura-pura suci. Tapi koruptor agama tidak punya itu. Bagi mereka, kesucian hanyalah seragam kerja, dipakai saat tampil, dilepas saat selesai acara. Aku pernah tanya pada satu orang alim, "Kenapa engkau begitu sering bicara tentang dosa orang lain?" Dia menjawab, "Supaya umat takut." Aku tertawa. Kalau mau buat orang takut, pakai topeng setan sekalian, gak usah bawa nama Tuhan. Mereka marah tentu, karena bagiku kebenaran tanpa tawa itu kaku, dan tawa tanpa kebenaran itu kosong. Nah, agama itu semestinya menjadi lentera, bukan obor untuk membakar sesama. Menjadi jalan pulang, bukan jalan untuk saling menuding. Tapi sekarang, setiap orang ingin menjadi hakim, padahal Tuhan sendiri lebih sering menjadi pendengar daripada penuntut. Ojo dadi sing sok ngerti, nanging orang ngerti yang durung ngerti. Jangan jadi orang yang merasa tahu, tapi tak sadar bahwa dia belum tahu. Mungkin itu sebabnya aku lebih nyaman di warung kopi langit ini. Tempat di mana malaikat, setan, dan manusia duduk tanpa gelar, tanpa dalil, tanpa seragam. Hanya kopi, tawa, dan rasa ingin tahu. Di sini, Nak, kami tidak bicara siapa paling benar. Kami bicara siapa yang paling berani jujur tentang ketidaktahuan. Karena yang paling bahaya itu bukan orang bodoh, tapi orang yang menyamar sebagai orang suci. Minum kopimu, Nak. Kita baru mulai. Nanti kau akan tahu bahwa dosa paling halus di dunia ini adalah menggunakan nama Tuhan untuk menipu hati manusia. Selamat datang, Nak, di pasar iman modern. Pasar paling rame di akhir zaman. Di sini dosa bisa dicicil, pahala bisa dipesan lewat aplikasi, dan sorga sedang diskon besar-besaran. Lihatlah, Nak, di sana ada ustadz yang sedang siaran langsung. Suara keras, wajah bercahaya, gaya meyakinkan. Setiap kalimatnya diikuti dengan link donasi. Dan kalau kau ingin doa pribadi, silahkan upgrade ke paket premium. Waras ora iki. Edan sing ora edan, ora bakal tahan. Aku jalan pelan-pelan di pasar itu. Bau dupa bercampur aroma uang baru. Di kanan, papan reklame bertuliskan, "Sorga tanpa antre, promo khusus akhir pekan." Dan di kiri, brosur dakwah berterbaran. Beli satu doa, gratis konsultasi akhirat. Dan di tengah semua itu, orang-orang jalan cepat, takut ketinggalan antrian menuju selamat. Padahal selamat itu bukan di gerbang sorga, Nak.
Selamat itu ketika kau berhenti menipu diri sendiri. Sopo sing ora ngerti arah, ojo dadi pituduh. Siapa yang belum paham arah, jangan menjadi penunjuk jalan. Tapi di pasar iman ini, yang paling laris justru para penunjuk jalan yang tersesat. Lihatlah di sana. Seorang pejabat datang dengan amplop besar. Katanya untuk pembangunan rumah ibadah. Tapi di dalam amplop itu, setengahnya untuk Tuhan, setengahnya lagi untuk kantongnya sendiri. Dan yang lebih lucu, dia berdiri di depan kamera berkata lirih, "Semoga ini jadi amal jariah." Padahal amalnya aja masih nyangkut di meja proyek. Koruptor agama bukan hanya yang ceramah di podium, nak, tapi juga mereka yang pura-pura beriman untuk menutupi kerakusan, yang menjadikan Tuhan sebagai mitra politik dan menjadikan kitab suci sebagai brosur kampanye. Saudara-saudaraku, jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Lalu di akhir siaran, nomor rekening kami tertera di layar. Tuhan jadi seperti sponsor acara. Namanya disebut di awal, tapi dilupakan di belakang. Dan umat tepuk tangan, mengaminkan semuanya tanpa sempat bertanya, sedekah untuk siapa sebenarnya? Dulu orang bersedekah diam-diam, sampai tangan kiri pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Sekarang yang tangan kanan memegang amplop, yang tangan kiri memegang kamera. Dulu orang menangis di sajadah, sekarang orang menangis di live streaming. Katanya biar jamaah ikut merasakan keharuan, padahal yang ikut merasakan justru admin donasi. Inilah pasar iman, nak. Tempat suci dicampur dengan strategi, tempat doa bersaing dengan algoritma, dan Tuhan jadi trending topik tiap Jumat pagi. Aku pernah bilang pada malaikat penjaga catatan amal, jangan lupa tambahkan kolom baru. Malaikat tanya, kolom apa Gatoloco? Aku jawab, kolom riak digital. Zaman sekarang dosa nggak perlu dilakukan di jalanan, cukup lewat komentar, cukup lewat unggahan yang menyindir, tapi dengan dalih dakwah. Nah, ketahuilah, kesalian yang dipaksakan untuk dilihat orang akan mati di hadapan Tuhan, karena Tuhan hanya melihat yang dilakukan dalam diam. Sing nyebut asmane Gusti nanging ora eling marang sipate, iku mung laku tanpa nyawa. Yang menyebut nama Tuhan tanpa mengingat sifatnya hanyalah gerakan tanpa jiwa. Aku lihat satu jamaah besar bikin event megah bertajuk Festival Iman. Lampu warna-warni, MC berjas, sponsor penuh. Lalu aku bertanya,
Ini acara ibadah atau konser rohani? Mereka menjawab, dua-duanya Gatoloco, supaya anak muda tertarik. Aku manggut, tapi di hati aku tertawa. Kalau iman butuh panggung, berarti hatimu sepi. Kadang aku berpikir, jangan-jangan Tuhan pun bingung. Mana doa yang tulus, mana doa yang hasil editing. Nah, aku tidak menyalahkan orang yang beragama. Yang aku sedihkan adalah mereka yang menjadikan agama sebagai komoditas. Karena kalau keimanan sudah jadi transaksi, maka doa berubah jadi faktur dan surga berubah jadi investasi. Tuhan tidak marah, Dia hanya kecewa. Karena anak-anak yang dulu Dia ajari mencintai, kini saling menipu sambil membawa kitabnya. Lucu ya, dunia yang katanya beriman tapi takut miskin lebih daripada takut berdusta. Minumlah kopimu, Nak. Biarkan mereka berdebat soal pahala. Karena di pasar iman ini semua orang sibuk jualan sorga. Padahal Tuhan cuma ingin hatimu. Hehehe. Kau tahu, Nak, yang paling lucu di dunia ini bukan orang berdosa, tapi orang suci yang sibuk membuktikan dirinya suci. Dulu aku kira orang yang pakai jubah putih itu pasti bersih hatinya. Ternyata tidak. Putihnya cuma di luar. Di dalamnya penuh debu dari kesombongan spiritual. Dunia memang lucu, Nak. Kalau ada orang jujur, dibilang gila. Kalau ada orang gila yang jujur, dibilang sesat. Dan kalau ada orang suci yang licik, dibilang itu ujian dari Tuhan. Malaikat di warung langit pun sampai tepuk jidat, Nak. Suatu malam, aku duduk di sebuah warung tua. Tempat para rohaniwan sering mampir saat dunia mereka lelah. Ada seorang ustadz, seorang pendeta, dan seorang biksu. Mereka bertiga minum kopi di mejaku. Aku tanya pelan, coba kalian jelaskan, siapa Tuhan kalian? Ustadz menjawab, Tuhan kami Esa. Pendeta tersenyum, Tuhan kami kasih. Biksu menunduk, Tuhan kami kosong. Aku hanya tertawa. Kalian semua benar, tapi kalian semua lupa satu hal. Mereka bertanya, apa itu Gatoloco? Aku jawab, kalian sibuk menjelaskan Tuhan, tapi lupa merasakannya. Sing nyawang kembang, ojo nganti ora weruh wangi. Yang melihat bunga, jangan sampai lupa mencium baunya. Agama itu bunga, Nak. Setiap agama punya warna, tapi wangi kasihnya sama. Sayang, banyak orang berhenti di kelopak, tak pernah sampai ke aroma. Mereka menghafal teks, tapi tak pernah menatap jiwa. Mereka pandai berkhotbah, tapi gagap kalau diminta berbelas kasih. Itulah koruptor agama sejati yang mencuri kasih Tuhan dan menukarnya
dengan kebanggaan pribadi. Sekarang, Nak, setiap orang bicara atas nama Tuhan. Tapi siapa yang benar-benar diam di hadapannya? Yang ustadz sibuk mengkoreksi. Yang pendeta sibuk menghakimi. Yang biksu sibuk menjelaskan karma orang lain. Dan yang paling lucu, para pengikutnya saling debat siapa yang paling damai. Agama-agama kini seperti cermin berdebu. Setiap orang sibuk membersihkan sisi orang lain, tapi lupa mengelap dirinya sendiri. Ngaji tanpa ngelakoni, kaya mangan tanpa nguntal. Belajar tanpa mengamalkan, seperti makan tanpa menelan. Aku pernah tanya pada seorang guru besar, "Wahai guru, apakah kebenaran itu tunggal?" Guru itu menjawab, "Tentu, hanya kami yang memilikinya." Aku tertawa pelan. "Kalau begitu Tuhanmu pasti sempit sekali, guru. Karena tak cukup untuk menampung manusia lain." Tuhan tak pernah sempit, Nak. Yang sempit itu hati manusia yang merasa jadi juru bicaranya. Kadang aku berpikir, seandainya Tuhan bicara lewat radio, mungkin semua stasiun akan rebutan frekuensi. Sing ora weruh awake dhewe ora bakal weruh Gustine. Barang siapa belum mengenal dirinya takkan pernah mengenal Tuhannya. Tapi siapa sekarang yang mau mengenali diri? Mereka lebih sibuk mengenali dosa orang lain, lebih sibuk menilai pakaian orang daripada menelanjangi hatinya sendiri. Manusia sekarang rajin bersih-bersih masjid, tapi malas membersihkan pikirannya. Rajin menyapu halaman gereja, tapi lupa menyapu amarah di dadanya. Rajin menabur bunga di wihara, tapi jarang menumbuhkan welas asih. Nak, dimanapun kau berdiri, masjid, gereja, wihara, pura, kalau hatimu kotor, semuanya cuma dekorasi spiritual. Gatholoco perlahan naik, seperti mengungkap rahasia besar. Kau tahu, Nak, aku pernah melihat para koruptor agama itu di cermin besar langit. Wajah mereka tampan, tapi matanya kosong. Cermin itu memantulkan bukan tubuh, melainkan niat. Dan sungguh banyak wajah suci memantul dengan noda hitam keserakahan. Banyak suara keras tentang neraka, padahal mereka sendiri sudah terbakar di dalam egonya. Sopo sing ngaku suci, iku wis kalah karo godane dhewe. Barang siapa merasa suci, ia sudah dikalahkan oleh godaan dirinya sendiri. Aku ini orang edan, Nak. Tapi justru dari kegilaanku, aku belajar waras. Aku tidak punya agama besar, tapi aku punya rasa kecil, rasa malu ketika membohongi diri. Dan aku percaya Tuhan tidak akan menanyakan agamamu nanti. Dia akan menanyakan apakah kau pernah mencintai tanpa pamrih. Kalau kau bisa jawab itu dengan tenang, kau sudah lebih beriman dari 1000 khotbah yang pernah dibacakan. Jadi, Nak, jangan terlalu sibuk mencari Tuhan di kitab orang lain. Carilah di napasmu sendiri, karena disitulah ia sembunyi. Bukan di mimbar, bukan di altar, bukan di menara, tapi di dalam kesunyian kecil yang kau abaikan setiap hari. Dan kalau suatu hari kau bertemu orang yang mengaku paling benar, berilah ia cermin dan katakan pelan, lihat dulu siapa yang sedang bicara. Nak,
Kau pernah mencium bau neraka sebelum mati? Bukan bau belerang, bukan api, bukan jeritan, tapi bau kesombongan rohani. Itulah aroma neraka sejati. Hangat, manis, tapi membusukkan hati pelan-pelan. Suatu malam, aku diajak malaikat ke sebuah pasar gelap. Tapi yang dijual bukan daging, bukan emas, melainkan khutbah. Setiap pengkhutbah menimbang kata seperti menimbang dosa orang lain. Ada yang jual surga dengan harga amin, ada yang jual pengampunan lewat donasi pembangunan rumah ibadah. Malaikat itu berbisik padaku, "Lihat Katolojo, inilah neraka yang diciptakan oleh lidah mereka sendiri." Aku lihat satu orang pendakwah berdiri di atas mimbar api. Lidahnya panjang, terbelah dua, menyala setiap kali ia berkata, "Kafir." Di bawahnya ribuan wajah sujud, bukan kepada Tuhan, tapi kepada ketakutan yang ia ciptakan. Mereka pikir sedang beribadah, padahal sedang menyalakan tungku neraka di dadanya sendiri. Lalu kulihat seorang penceramah, berjubah putih bersih, tapi bayangannya hitam legam. Ia berkhutbah tentang kasih, tapi matanya lapar pada amplop. Setiap ucapan suci yang ia ucapkan, muncul percikan api kecil di lidahnya. Dan setiap kali ia bilang, "Tuhan memberkati," ada arwah miskin yang menjerit dari bawah altar. Bahkan malaikat pun memalingkan wajah. Kemudian seorang biksu duduk di lotus api. Wajahnya tenang, tapi pikirannya sibuk menghitung donasi wihara. Ia berbicara tentang kekosongan, tapi hatinya penuh barang koleksi dan kamera. Setiap kali ia menyebut nirwana, seekor belalang terbakar di udara. Kebodohan yang dibungkus kebijaksanaan, itulah bahan bakar neraka paling lembut. Nak, di dunia ini ada dua jenis pengkhutbah, yang bicara karena cinta, dan yang bicara karena ingin disembah. Yang pertama, menyalakan cahaya. Yang kedua, menyalakan ego. Dan ketika ego dibakar, asapnya memenuhi seluruh bumi. Itulah kabut neraka yang kini menutupi mata manusia. Kau tak perlu menunggu mati untuk masuk neraka. Cukup hidup dengan hati congkak, dan kau akan merasakannya sekarang juga. Neraka iku dudu panggonan nanging raos. Neraka adalah rasa bersalah yang kau sembunyikan. Rasa iri yang kau bungkus dengan doa. Rasa benci yang kau sebut amar ma'ruf nahi mungkar. Rasa haus kekuasaan yang kau bungkus dengan kalimat demi Tuhan. Itu semua, nak, adalah api kecil yang menyala di balik dada manusia. Dan yang paling panas bukan membakar kulit, tapi membakar niat baik yang telah busuk oleh kesombongan. Penuhi mereka yang menganggap dirinya suci,
pro pemuka agama, tokoh moral, influencer spiritual, semua duduk di kursi baranya masing-masing. Setiap kali mereka mengutuk orang lain, bara di bawah kursinya bertambah. Setiap kali mereka mengaku paling tahu kebenaran, lidah mereka bertambah panjang dan menyala. Lucu kan, Nak? Orang yang mengaku membimbing manusia ke surga malah membuka cabang neraka di hatinya sendiri. Aku tonyo padu malaikat penjogo itu. Apakah mereka sadar mereka di neraka? Malaikat menjawab, mereka tidak. Mereka pikir sedang berdakwah, padahal sedang berkhotbah di atas bara egonya sendiri. Sopo sing ngundang api saka lidahe ora bakal mati tanpa kobong atine. Barang siapa memanggil api dari lidahnya, tak akan mati tanpa hatinya terbakar. Itulah sebabnya, Nak, kadang Tuhan menunda kematian supaya manusia punya waktu memadamkan apinya sendiri. Jangan salah paham, Nak. Aku tidak sedang menghina agama. Aku sedang menunduk di hadapan kebenaran, bahwa bahkan kebenaran pun bisa berubah jadi neraka kalau dibungkus kesombongan. Surga bukan hadiah, ia adalah pantulan dari hati yang damai. Dan neraka bukan hukuman, ia adalah gema dari hati yang gelap. Aku tidak takut neraka yang berapi, aku takut neraka yang bertepuk tangan, yang isinya manusia berwajah alim, berkata manis, tapi menelan jiwa orang lain. Kadang aku pikir Tuhan mungkin tertawa getir melihat kita, karena manusia sibuk mendebat siapa yang masuk neraka. Tanpa sadar, mereka sedang siaran langsung dari sana. Nah, jika suatu hari kau ingin menghindari neraka, jangan takut pada dosa orang lain. Takutlah pada kesucian palsu dalam dirimu sendiri. Karena api paling panas adalah ketika kau merasa sudah tidak bisa salah. Kalau begitu, lebih baik jadi orang edan yang jujur daripada orang suci yang menipu dirinya sendiri. Nak, akhirnya kita duduk juga di warung akhirat ini. Tempat kopi tak pernah dingin dan waktu tak lagi diukur dengan detik. Di sini aku duduk bersama para arwah yang sudah bosen dengan surga dan neraka. Mereka memesan tawa, bukan pahala. Dan Tuhan, ya Tuhan itu kadang duduk di pojok, tanpa jubah, tanpa sinar. Hanya tersenyum sambil meniup asap rokok yang bentuknya seperti doa. Aku tanya pada Gusti, Gusti, kenapa manusia begitu takut neraka dan begitu ragu surga? Gusti menjawab, tanpa wujud terasa tersenyum. Karena mereka belum pernah ngopi denganku, Gadolojo. Hadang kebenaran tidak turun dari langit, tapi muncul dari ampas kopi di dasar gelas. Sebab di sanalah semua yang manis dan pahit bercampur jadi satu, seperti kehidupan. Aku lihat di meja sebelah, ada pendakwah yang dulu suka marah di dunia. Sekarang ia tertawa, main kartu dengan pendeta dan biksu. Di antara mereka duduk seorang pelacur tua yang dulu dikutuk manusia, tapi kini menjadi pelayan warung ini. Lucunya, Nak, di akhirat ini tidak ada status.
Yang alim bisa cuci piring, yang berdosa bisa menyuguhkan teh untuk malaikat. Semua telah kehilangan gelar suci, karena di sini yang dihormati cuma kejujuran hati. Sing luwih becik dudu wong sing ora tau salah, nanging wong sing wani ngakoni yen wis kebablasen. Yang lebih baik bukanlah orang yang tak pernah salah, tapi yang berani mengakui bahwa ia sudah kebablasan. Tuhan itu lebih suka orang yang edan, yang jujur, daripada orang waras yang pura-pura. Karena edan itu polos. Ia menangis tanpa alasan, tertawa tanpa motif, hidup tanpa takut surga, mati tanpa takut neraka. Nak, kau tahu kenapa Gatholoco menolak surga? Karena di sana terlalu banyak peraturan, terlalu banyak doa yang sudah disensor. Surga terlalu bersih. Tidak ada tempat bagi tawa yang nyinyir atau canda yang menyinggung. Aku lebih suka warung kecil di ujung langit ini, di mana malaikat tak marah kalau gula tumpah, dan Tuhan pun sesekali minta tambah kopi. Sebenarnya, Nak, semua manusia menuju tempat yang sama, hanya lewat jalan yang berbeda. Ada yang naik sajadah, ada yang naik cinta, ada juga yang naik dosa. Dan tahukah kau, ketiganya bisa sampai ke Tuhan, asal hatinya jujur. Jadi mintalah kopi pahit, Nak, biar kau bisa melihat surga dan neraka dengan mata hati. Aku tanya lagi pada Tuhan, Gusti, kenapa Engkau biarkan manusia berdebat soal namamu? Tuhan tertawa kecil. Kalau mereka sepakat, Gatholoco, dunia ini sepi. Kadang aku butuh sedikit keributan untuk membuat mereka mencari. Lalu aku sadar bahwa kebodohan manusia adalah alat Tuhan untuk menyalakan kesadaran. Kegagalan adalah doa yang berubah bentuk. Dan tawa, Nak, tawa adalah zikir yang paling manusiawi. Sing sejadine sembah ora nganggo tembung nanging nganggo rasa. Sembah yang sejati bukan dengan kata tapi dengan rasa. Itulah sebabnya di warung ini semua makhluk minum dari cangkir yang sama. Tidak ada umat Islam, umat Kristen, atau umat Buddha. Yang ada hanya umat yang haus. Dan Tuhan sebagai pelayan tertua di sini selalu menuangkan air kesadaran untuk siapapun yang datang, baik dengan iman maupun dengan tawa. Nak, suatu hari nanti ketika dunia sudah terlalu bising dengan nama Tuhan, kembalilah ke warung ini. Duduklah diam, pesan satu kopi pahit, dan biarkan hatimu diam-diam memanggil namanya tanpa suara. Itulah sembah sejati, bukan sujud di masjid, bukan misa di gereja. Tapi ketika hatimu bersujud dalam kesadaran bahwa engkau dan aku tidak pernah benar-benar terpisah. Aku pernah tanya lagi pada Tuhan, kalau begitu Gusti, di mana neraka dan surga sebenarnya? Gusti menjawab, di setiap niat yang lahir dari hatimu. Begitu sederhana, tapi manusia justru membuat peta menuju surga dan neraka, lalu tersesat di jalannya sendiri. Di mana lagi kalau bukan oleh ulah sendirinya sendiri? Nak, aku tidak ingin mengajarimu benar atau salah. Aku hanya ingin kau tertawa, karena tawa adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup.
Kalau nanti kau lihat orang suci menatapmu dengan marah, katakan saja, Gatholoco menyuruhku tertawa, karena tawa juga doa. Dan bila suatu hari kau duduk di warung kecil sendiri, minum kopi sambil memikirkan dosa, ingatlah, Tuhan duduk di sebelahmu, tersenyum dan berbisik, tidak apa-apa nak, kau masih belajar menjadi manusia. Warung sudah mau tutup nak, tapi kesadaran tak pernah padam. Kopi boleh habis, tapi rasa itu tetap tinggal di hati. Sampai jumpa di warung cahaya berikutnya. Jangan takut pada surga, jangan takut pada neraka. Takutlah kalau kau berhenti tertawa, karena disitulah rohmu mulai mati sebelum waktunya. Gatholoco pamit, rahayu, rahayu, rahayu. Ingsun iki paring warti ing roh sudara sadaya Jalarestri apa dene kang sepuh miwah taruna prayogane wong donya yen sira anedya anut nglakonana asor